Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friza Aulia Firdaus dengan NIM 24100900020 dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis salah satu kebijakan pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis, dalam perspektif sistem ekonomi Pancasila. Pertama, kita mulai dari konsep dasar terlebih dahulu. Dalam sistem ekonomi Pancasila, manusia Indonesia dipandang sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai individu, manusia memiliki kebutuhan pribadi seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Namun sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Dari sini muncul nilai penting dalam ekonomi Indonesia, yaitu paham kekeluargaan dan gotong royong. Artinya, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya, kita masuk ke kebijakan yang dibahas, yaitu program makan bergizi gratis, atau MBG. Program ini merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya ada dua, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Dari sisi ekonomi, program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Selain itu, program ini juga membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama keluarga kurang mampu. Bahkan, jika dikelola dengan baik, program ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM. Dari sisi sosial, program ini bertujuan mengurangi angka stunting dan malnutrisi, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta menciptakan pemerataan akses terhadap gizi yang layak. Jika kita analisis dari perspektif sistem ekonomi Pancasila, program ini pada dasarnya sudah sesuai dengan nilai keadilan sosial. Hal ini karena semua anak, terutama yang kurang mampu, mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh makanan bergizi. Selain itu, program ini juga mencerminkan prinsip kekeluargaan. Negara hadir secara langsung untuk membantu rakyatnya, tidak sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme pasar. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan. Misalnya, jika distribusi tidak merata, kualitas makanan tidak terjaga, atau terjadi penyimpangan anggaran, maka tujuan keadilan sosial tidak akan tercapai secara maksimal. Selanjutnya, kita lihat dari sudut pandang ekonomi politik. Dalam program ini terdapat pihak-pihak yang diuntungkan, seperti siswa, keluarga miskin, dan pelaku usaha lokal jika dilibatkan. Dalam jangka panjang, negara juga diuntungkan karena kualitas sumber daya manusia meningkat. Namun ada juga potensi pihak yang dirugikan, seperti risiko pemborosan anggaran negara, kemungkinan korupsi, serta pelaku usaha kecil yang tidak dilibatkan dalam program ini. Dari sisi peran, negara memiliki peran dominan sebagai penyedia dan pengatur program. Pasar berperan dalam penyediaan bahan pangan, sedangkan masyarakat seharusnya berperan dalam pengawasan dan pelaksanaan di tingkat lokal. Menurut Muhammad Hatta, sistem ekonomi Indonesia harus berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan program makan bergizi gratis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, Mubiarto juga menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Program ini dapat dikatakan mencerminkan hal tersebut, meskipun tetap perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Sebagai kesimpulan, program makan bergizi gratis merupakan kebijakan yang memiliki potensi besar untuk mendukung kebangkitan ekonomi bangsa, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang transparan, efisien, dan melibatkan masyarakat. Sebagai rekomendasi, pemerintah sebaiknya melibatkan UMKM dan koperasi lokal dalam penyediaan makanan, meningkatkan transparansi anggaran, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan program. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you!